setiap detik itu kalau kita nikmati itu yang disebut sebagai kebahagiaan. Ada sekian tahun, ada 365 hari, detik demi detiknya itu dinikmatin atau tidak. Simple aja, mau ke sana berhasil tuh ya itu sukses. Jadi sebenarnya semua yang jadi masalah itu bukan siapa-siapa, yang jadi masalah tuh ya saya sendiri, saya punya ego ya ketinggian. Ada statistik yang menyatakan 60% itu orang resign itu dari suatu company itu karena tidak cocok dengan atasan. Tidak cocok dengan atasannya karena kurangnya komunikasi karena tidak jelas. Dan banyak loh. Saya nggak tahu statistiknya sekarang, tapi pengalaman saya totalnya pindah kerja 7 kali. Ini kantor saya yang ke-7 ya. 6-6-nya tuh pindah karena saya ganti atasan dan lain-lain. Karena udah trust-nya sudah beda, challenge-nya juga beda. Cuman kalau kita lihat lebih lanjut adalah trust. Dan simply kan apa yang membuat saya bisa gabung dengan Kapusta malam ini kan? Nggak tahu kenapa saya trust sama dirimu. Udah selesai. Betul. Sederhana itu aja. Betul ya. Dan trust itu harus dua arah, betul nggak sih, Coach? Betul. Dan itu kadang kita ngobrol, bicara sebentar ada chemistry, kita nggak tahu kenapa. Ya sudah, trust aja. Oke ya. Jadi penting buat kita ya jaga, karena aku pernah dengar juga tuh apa yang kita bangun dalam 50 tahun bisa rusak dalam waktu 5 menit katanya. Oh iya, betul. Kalau kita nggak jaga. Betul, trust itu mahal. Menurut Coach Willy, sukses itu apa di level saat ini? Ya, sukses saya suka ambil dari definisinya menurut Arvan Pradiansah ya. Silahkan dengarkan di Smart FM lah jam 7 pagi ya. Sukses itu kalau menurut beliau tujuan, dan saya sepakat ya. Banyak orang bilang sukses segala macam. Setiap hari itu kita banyak kesuksesan kecil loh. Sukses bangun tidur, sukses mandi, sukses nyari baju, itu sukses loh. Ada suatu tujuan di situ. Kalau kita belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, itu namanya lebih keren. Well form outcome. Bahasanya ribet lah ya. Well form outcome, well structured lah. Intinya adalah tujuan itu sukses. Sukses itu permasalahannya tergantung dari kita melihat. Saya lebih senang dari mentor virtual saya, Pak Arvan bilang, dalam rangka mencapai itu kita menuju setiap detik itu kalau kita nikmati itu yang disebut sebagai kebahagiaan. Justru kebahagiaan kita menuju sukses itu adalah yang paling penting dari esensinya. Itu adalah makna setiap detik. Kalau teman-teman belajar Neuro-Linguistic Programming dan neurosemantik atau makna, bahwa tugas manusia di dunia itu adalah sebenarnya memberi makna pada setiap detik yang berharga. Ada sekian tahun, ada 365 hari, detik demi detiknya itu dinikmatin atau tidak. Saya sih praktis, simple aja, mau ke sana berhasil tuh ya itu sukses. Yes. Karena kalau untuk mencapai sesuatu yang ini kan butuh energi, butuh motivasi. Kalau boleh tahu nih, Coach Willy, apa yang memotivasi untuk terus melangkah, Coach? Harusnya ada back sound-nya nih, terus melangkah melupakan. Harusnya ada back sound-nya, jeng. Keren ya. Motivasi ini panjang ceritanya, bro. Bisa 4 sesi training ini. Kan 30 hari tadi. 30 hari trainer, kalau ditanya motivasi bisa nggak selesai lo jawabnya. Motivasi itu kan simply kan ada 2 kan, ada internal, ada eksternal. Kalau internal ini bahasa cakepnya kita pengen jadi insan kamil, manusia yang sempurna. Itu cuman itu so sweet banget kalimatnya. So sweet ya. Intinya ingin bermakna lah. Cuman kalau eksternalnya, kalau ditanya sejujurnya senangnya apa? Senangnya sih berbagi, mengajar, jadi guru, masuk pedesaan, kampung-kampung ataupun hutan-hutan untuk mengajar. Tidak dibayar pun tidak apa-apa. Cuman kan istri saya di rumah kan perlu beli minyak goreng. Urusannya bos.
Jadi yang memotivasi saya secara eksternal adalah istri saya, keluarga saya, ibu saya masih ada usia 75, dan ada 5 tujuan hidup sebenarnya. Tujuan hidup itu ada fisik. Nah, yang paling penting orang lupa ada fisik, ada kontribusi ini apa manfaat kita, misalnya kita bermanfaat, misalnya menciptakan penemuan atau apa, itu kontribusi. Nah, ada juga yang memotivasi saya tuh secara spiritual, naik haji dan lain-lain. Termasuk kita ingin kaya raya pun itu masuk di motivasi. Tapi guru NLP saya, Pak RH Wiwoho, itu mengatakan tujuan hidup manusia yang kelima ini orang sering lupa. Tujuan hidup yang kelima orang sering lupa, yaitu leisure. Atau bersenang-senang. Orang sering lupa. Oke. Orang lupa bersenang-senang. Dalam 12 bulan kerja, orang lupa sebulan itu harusnya liburan. Jadi kalau saya Sabtu Minggu itu leisure, main sama anak saya, jalan-jalan dulu ya, jalan-jalan ke mall, segala macam. Itu bagian dari tujuan hidup jalan leisure. Yang kelima ini orang sering lupa, sehingga terlalu lelah mengumpulkan materi, sehingga lupa untuk bersenang-senang. Bersenang-senang itu dalam arti liburan, punya waktu buat keluarga, itu masuk di leisure. Apa yang menyenangkan kita mengembangkan hobi dan lain-lain. Termasuk saya bicara sama Coach Pusta ini masuk di leisure buat saya. Ini leisure ya? Masuk di leisure. Makanya malam-malam nggak apa-apa kan, so lah. Wah, hebat. Gitu kan. Kalau nggak tahu leisure passionnya mau kemana, itu bingung. Saya pencarian hidup saya itu di tahun 2008, karena itu kita trainingnya tuh kita duduk di kursi panas waktu itu. Saya nggak kebagian kursinya, itu sayang banget. Jadi itu sebenarnya kursi yang panas itu semua orang maju. Ada satu orang saya ingat maju, jadi kita ada itu satu kursi yang panas beneran atau istilah aja itu? Yang masuk ke situ pasti sebenarnya dia udah dapat pencerahan, karena dia berani menyatakan apa unek-uneknya dia, sehingga dia menjadi sesuatu yang baru, bertransformasi. Ada satu orang yang berhasil maju ke situ. Saya waktu itu memang ragu-ragu, cuman orang kan detiknya beda ya untuk berubah ya. Saya bukan tipe yang langsung bisa berubah. Saya berbagi cerita, ada satu orang yang tadi Mas cerita tiap orang beda-beda, betul. Ada satu orang itu bapak-bapak umur 60 tahun. Saya berbagi cerita nih ya. Dia ke depan, ditanya sama trenernya in English, why you are here? What do you want? What do you pretend to not to know? Dan orang itu, orangnya saya tebak-tebak nih, kayaknya dokter deh. Nah, benar dia cerita, saya adalah seorang dokter. Saya dokter yang laris, setiap hari saya menyembuhkan semua pasien, semua penyakit. Saya tempuh semua pendidikan dokter sehingga saya jadi dokter terkenal, penghasilan saya banyak. Lalu trainer saya bertanya, so what do you want? Dia diam. So what do you want? Why you come and why you sit in that chair? Dia diam. Nggak lama dia cuma nangis. Dokter itu nangis. 3 menit, 5 menit kita satu ruangan hanya mendengarkan dia menangis. Lalu setelah tangisnya mereda, dia menjawab, saya tidak ingin jadi dokter. Saya tidak ingin jadi dokter. Why am I here? That's why I'm here. I don't want to be a doctor. Saya tidak ingin jadi dokter. Saya dokter terkenal, tapi saya tidak ingin menjadi dokter. Saya menjadi dokter hanya untuk mencari hidup saya, dapat uang banyak, saya nuliskan resep sebanyak-banyak mungkin biar saya kaya raya. Tapi saya tidak mau jadi dokter. Sambil dia nangis. Dan kita pun termasuk saya mulai terharu pada saat itu. Ternyata banyak orang yang nasibnya lebih parah dari saya. Gue nggak parah-parah amat sih. Lalu setelah tangisnya mereda, dokter itu bilang, so what do you want? Kamu maunya apa? Saya nggak mau jadi dokter. Ya kamu maunya apa? Saya nggak mau jadi dokter. Iya kamu maunya apa? Saya cuma mau jadi tukang servis radio.
saya senang benerin radio, tapi bapak saya nggak boleh. Nangis, Pak. Saya cuma mau jadi tukang servis radio, bapak saya nggak boleh karena katanya kalau begini saya nggak bisa kaya. Sesederhana itu. Kemudian satu kelas terdiam, nangis. Trainernya namanya juga trainer dan coach ya. Cuma bertanya, so what do you want? So what is the next step? Terus mau ngapain? Sehabis ini, saya tetap jadi dokter karena saya harus hidup realistis. Tapi saya mau buka bengkel reparasi handphone. Sesederhana itu. Wow. Dia cuma pengen itu dan dia dokter. Saya nggak sebut namanya, tapi itu adalah kehidupan. Kalau ditanya apa motivasinya, what do you want? Dia nggak tahu. Sampai seusia itu pun dia nggak tahu mau jadi. Iya. Dan itu cuma jadi tukang servis radio, benerin handphone dan dia suka. Ya itu a part of ini ya. Jadi kalau kita bicara tiap orang jalan hidupnya beda-beda. Itu disebut sebagai, menurut saya disebut sebagai the calling. Pada saat dia menemukan panggilan jiwanya, dia ditakdirkan di dunia buat jadi apa, itu semua bisa jalan mulus. Jadi sukses buat saya tuh tergantung, depends on. Wow, ya. Dari awal Coach Billy tadi kayaknya kan begitu kerja terus dapat peluang, habis itu bisa dapat mobil, kayaknya enak banget. Pernah nggak sih dalam prosesnya itu mengalami yang sulit atau bahkan jatuh gitu? Oh banyak. Banyak ya. Jadi sales 2008 udah bikin kerja capek-capek. 2008 2009 tuh kena krispon kan. Oke, iya. Gagal, putus asa tuh. 2010 akhirnya pindah. 2010 kuliah S2 nggak selesai. Ribut teman dosen. Itu gagal juga. Semester berapa tuh? Harusnya kuliah tuh kan 2 tahun selesai ya. Betul. S2 tuh kuliah, saya tuh 4 tahun. Karena terakhir ribut sama dosen. Biasalah, masih egonya tinggi, masih bujangan. Teknik sipil tadi. Akhirnya berhasil ngatasin, sebenarnya caranya tuh nurunin ego aja, Pak. Pas udah tahun keempat, harusnya 2 tahun selesai ya, saya minta maaf sama dosen, ya udah Pak, saya mau lanjutin. Kenapa kamu mau lanjutin? Duit saya habis Pak, udah nggak ada, harus selesai nanggung. Jadi harus ada power of kepepetnya dulu. Akhirnya selesai. Cuman training 2008 itu banyak merubah hidup saya. Jadi sebenarnya semua yang jadi masalah itu bukan siapa-siapa, yang jadi masalah itu ya saya sendiri. Saya punya ego ya ketinggian, terlalu tinggi. Sampai akhirnya memutuskan menurunkan ego sampai jadi seperti yang sekarang ya itu kuncinya. Kemudian kalau di kerjaan juga macam-macam. Pernah beberapa kantor lama saya merger sampai saya untuk level senior manager itu sampai kerjaan stock take barang itu saya sendiri yang lakukan. Akhirnya nggak kuat ya resign juga. Oke. Cuman tetap bertahan karena kan iya pikir keluarga butuh uang di rumah. Itu motivasinya pada saat itu, tapi ketika udah ada kesempatan yang lebih baik ya pindah. Cuman balik ke integritinya tadi, kadang kita ngomong passion itu terlalu, passion dan karir itu kan 2 hal yang berbeda. Pada saat kita memutuskan sesuatu jangan emosi, kita lihat keluarga di rumah gimana, kalau kita emosional ya bahaya. Nanti nggak makan kan repot. Jadi semua balik ke nurunin ego dan lain-lain. Kak Pusta. Yes. Kalau buat orang yang sulit untuk mengatasi ego sendiri ya, saran Coach Willy apa Coach? Nurunin ego susah ya? Ya. Sebenarnya simpel, dia harus bertukar peran sih. Bertukar peran? Ya. Paling mudah itu ikut kerja sosial sih, nurunin ego. Cuman gimana ya, nggak semua orang bisa dan nggak semua orang dalam waktu cepat bisa berubah gitu. Berarti butuh prosesnya. Ada prosesnya. Pasti ada satu titik balik. Dia punya satu model orang yang dia kagumi dan dia ikuti. Kan kita tahu ya,
ada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, motivator juga begitu, terus trainer juga A, B, C. Saya dengan Mas Pusta yang ngajak, tiba-tiba oke. Kalau orang lain yang ngajak belum tentu saya mau juga. Itu kan ada nature-nya, ada chemistry-nya gitu kan. Betul. Kenapa mau? Jadi kalau kita modeling seseorang, harus ada seseorang yang kita jadikan model, kita kagumi, terus kita pelajari, itu berubah. Jadi saran saya kalau orang yang punya ego seperti itu, paling mudah itu menurunkan diri, merendahkan diri, menurunkan ego tuh dengan melakukan sesuatu yang sifatnya sosial. Oke. Dengan sosial dia mau kayak sebenarnya COVID kayak gini kan banyak orang yang ego ya, kerja sosial bantuin suster dan lain-lain. Kerja sosial seperti itu buat saya meaning ya. Dan itu bisa nurunin ego. Cuma nggak semua bisa seperti itu juga, tergantung konteksnya, orangnya juga bisa apa enggak. Harus ada satu titik balik. Siapa tokoh yang dia kagumi? Oke. Bisa juga lewat YouTube aja dia tergugah, kemudian orang bisa pindah agama karena nonton YouTube ya bisa. Jadi ada satu titiknya dan itu jawabannya dari dalam ya. Gimana? Tergantung aja. Iya. Tapi kalau orang yang selalu sebut zaman dulu itu dia masih ada fasenya di otaknya reptil, karena dia mencari aman. Itu dia open mind, kedua open heart, baru ketiga itu open will. Kalau masih hidup, sering-sering ngajak makan bapak sama ibu. Kita terlalu sering ngajak makan teman-teman kita. Orang tua kita jarang kita ajak makan bareng.